sekian, hari raya Idul Adha, Idul Fitri tanggal sekian, tanggal sekian. Kita cukup merujuk kepada kalender Hijriah Global Tunggal yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan harapannya tentu seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini juga mempunyai kesepahaman ataupun pandangan yang samalah terkait apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah digagas oleh Muhammadiyah, agar jangan berbeda-beda lagi ya penentuan satu Syawal, satu Ramadan dalam melaksanakan ibadah kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Muharram ini juga salah satu dari bulan haram, bulan yang disucikan umat Islam. Bahkan orang-orang kafir jahiliyah juga sangat menghormati bulan-bulan haram ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya, kata Allah, sesungguhnya di sisi Allah itu hanya ada 12 bulan ya. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ya, sudah menjadi ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi bahwa perputaran bulan itu hanya ada 12 bulan. Dan di dalam yang 12 bulan itu ada 4 minha arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan haram. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menjolimi dirimu ketika kamu berada di bulan-bulan haram itu. Salah satunya bulan haram yang dimaksud adalah bulan Muharram ya, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut-turut dia. Cuma Rajab yang tersendiri, cuma Rajab yang tersendiri. Jadi ini bulan-bulan haram ya, para ulama menafsirkan dengan apa yang dikatakan Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu menjolimi dirimu ketika kamu berada dalam bulan tersebut. Maksudnya ketika kita melakukan amal-amal soleh di bulan haram seperti ini akan dilipat gandakan Allah pahalanya. Begitu juga sebaliknya ketika kita hanya bermaksiat ya, menambah-nambah dosa-dosanya pun akan dilipat gandakan balasannya. Maka inilah keistimewaan ataupun keutamaan bulan-bulan haram ini. Ya, kalau zaman dahulu cara orang-orang Arab jahiliyah menghormati bulan haram ini adalah mereka akan menahan diri untuk melakukan peperangan. Nah, di bulan haram seperti ini mereka akan berusaha menahan diri untuk tidak melakukan peperangan. Nah, karena anak-anak Arab salah satu kegemarannya lagi kan marporang, sodik-sodik marporang, sodik-sodik marporang. Tapi khusus di bulan-bulan haram mereka akan berusaha untuk menahan diri. Begitulah penghormatan mereka terhadap bulan-bulan haram. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan saking malu alai menahan diri untuk tidak melakukan peperangan. Aruk sada bayo marsuyir bayo kuse majelas do bayo on waktu marporang bayo on mana membunuh ayahnya. Nah, membunuh ayahnya. Membunuh ayahnya waktu peperangan sebelumnya. Tapi begitu masuk bulan haram, mersu bayo dan bayo membunuh ayahnya. Dan ibu tu ya bulan haram, indahlah yang membalas pernah di bulan ini. Itahannya dirinya. Begitulah mereka menghormati bulan-bulan haram ini. Ditahannya dirinya untuk tidak melakukan pertumpahan darah. Padahal dia bukan orang yang beriman, masih orang-orang kafir jahiliyah. Tapi begitu mereka memuliakan bulan-bulan haram ini, maka Allah Subhanahu wa taala bertegas juga orang-orang beriman juga harus memuliakan bulan-bulan haram. Cuma di ayat berikutnya, di ayat 37 dijelaskan, tadi ayat 36 surah At-Taubah itu. Di ayat ke-37 Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwa banyak orang-orang kafir itu
digeser-geser bulan haramon. Digeser-geser kalai sesuai nafsunya lah ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuwati'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallahu juyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Anak-anak kafiran suka mengundur-undur bulan haram ini, mungkin ada misi-misi tertentu, dia jadi sitil-sitil kalai bulan haram ini ya. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan menjadikan terasa indah perbuatan-perbuatan buruk mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir ya. Memang kebiasaan orang-orang kafir lah yang membuat menyesuaikan sesuai hawa nafsunya agar dia bisa melancarkan hajat ataupun niatnya, maka digeser-geser. Tapi masuk bulan haram tadi dia tolak dope tolak dope orang, tapi masuk kira-kira seperti itu. Jadi sejak saat itulah umat Islam juga diperintahkan Allah untuk memuliakan bulan haram ini dengan memperbanyak amal-amal soleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Memperbanyak amal-amal soleh dan menjauhi maksiat ataupun jalan-jalan dosa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga di selain bulan haram juga kita diperintahkan untuk beramal soleh, tapi terlebih-lebih ketika kita berada di bulan haram ini harus lebih dioptimalkan lagi. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, berkaitan juga bulan Muharram ini banyak juga hadis-hadis yang berseliweran, hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu yang menjelaskan keutamaan bulan haram ini. Padahal kalau kita lihat dari hadis-hadis sahih Rasulullah SAW, hadis yang khusus di bulan haram, bulan Muharram ini hanyalah berkaitan dengan puasa 10 Muharram ya. Kalau puasa Senin Kamis itu tidak usah pun bulan Muharram ya, bagi siapa yang berkenan untuk laksanakan ya. Ada ayyamul bid, tapi yang khusus yang menjelaskan ibadah khusus adanya puasa 10 Muharram itu memang ada dalilnya ya, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu ya, dapat menggugurkan dosa setahun yang lalu. Jadi ada juga yang menjelaskan dengan puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a walaupun Rasulullah SAW belum pernah melaksanakannya, belum pernah dikerjakannya, tapi dia sudah memberitahukan kepada sahabatnya, kalau kita bertemu lagi tahun depan dengan bulan Muharram, maka kita berpuasa sejak tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Muharram, 2 hari. Jadi nabi sampai itu tahun berikutnya Rasulullah sudah meninggal dunia. Artinya Rasulullah tidak sempat melaksanakan puasa Tasu'a tersebut yang biasa dilakukan Rasul. Bahkan sebelum hijrah pun Rasul sudah melaksanakan puasa 10 Muharram ya. Ketika hijrah pun Rasulullah SAW juga melaksanakan puasa 10 Muharram. Maka rupanya orang-orang Yahudi Madinah pun berpuasa juga. Mereka juga mengagungkan
tanggal 10 Muharram tersebut. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepada orang-orang Yahudi tersebut, maka mereka mengatakan alasan mengapa mereka berpuasa, bahwa mereka mengikuti rasa bentuk syukur yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa selamat dari pengejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan, dan Nabi Musa beserta sahabatnya terselamatkan dari pengejaran tersebut. Maka sebagai bentuk syukur Nabi Musa alaihissalam melakukan ibadah puasa dan bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Maka inilah yang diwarisi oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka melakukan sangat mengagungkan sekali juga bulan Muharram ini. Dan untuk menyelisihinya, maka Rasulullah di tahun berikutnya berencana dan menganjurkan kepada sahabatnya untuk menyelisihi kebiasaan Yahudi tersebut. Puasa Muharram itu dimulai dari tanggal 9 Muharram, dilanjutkan dengan tanggal 10 Muharram. So jangan menimbulkan kesan bahwa orang-orang Muslim itu mencontoh-contoh mereka. Ya, padahal kata Rasulullah SAW bahwa yang lebih berhak untuk mewarisi Musa adalah kami. Ya, yang berhak untuk mewarisi Musa adalah kami, kata Rasulullah SAW. Jadi ada juga yang menjelaskan bahwa tanggal 10 Muharram itu juga di mana Nabi Nuh alaihissalam selamat dari badai yang sangat dahsyat. Jadi kapalnya Nabi Nuh itu terselamatkan, bisa mendarat itu di tanggal 10 Muharram juga. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan yang menelannya juga terselamatkan itu di tanggal 10 Muharram. Jadi banyak penafsiran ulama yang mengatakan keistimewaan di tanggal 10 Muharram tersebut. Maka oleh karena itu saya mencoba mengingatkan kita semua, kalau memang kita mampu, maka kita niatkanlah untuk melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram dan diawali dengan puasa Tasu'a di tanggal 9 Muharramnya sebagai upaya menyelisihi kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bulan Muharram mungkin cukup sampai di situ. Kita lanjutkan saja kepada kitab atau fatwa-fatwa tarjih. Tapi sebelumnya ada yang perlu kita diskusikan kepada bapak-bapak, mungkin dipersilakan.